Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. LPTK IAIN Luxmawe akan melaksanakan pengambilan video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Iya, coba lihat kelasnya udah rapi, duduknya udah rapi. Nah, sebelum kita belajar, sebagaimana biasanya kita mengawali dengan membaca doa. Kepada Fadil, kita persilakan untuk memimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi membawa berkah pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Kepada Fadil, kita persilakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran anak-anak Ibu semuanya, ya. Almira Ramadhani, Anugrah Habibi, Audia Najwa, Baihaqi, Cut Fatimah, Zakia, Fadil, Faiza Nazira, Ifatun Nisa, Jihan Talita, Muhammad Haidar, Khaira Maulida, Kinara, Khairin, Muhammad Raihan, Syakira, Muhammad Dijki, Rifa, Nurul, Muhammad Aska, Junar. Oh, Junar sakit nak ya. Semoga kita doain teman kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah, ya. Nah, sebelum belajar, biar semangatnya, mari kita tepuk khulafaur rasyidin sekali. Masih ingat? Ya. Tepuk khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Ya. Semangat belajar? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar, kita kan ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita nanti ketika kita belajar, mohon jaga sikap. Anak-anak ibu semua berakhlakul karimah yang baik.
Kemudian ketika ibu melemparkan pertanyaan, ketika menjawab tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Ketika ibu memberikan tugas kelompok, mohon dikerjakan secara bersama-sama dengan berdiskusi. Bisa nak ya mengikuti kesepakatan kelasnya? Alhamdulillah. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, coba anak perhatikan semua. Peserta didik mampu menjelaskan jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan serta dapat meneladani jasa dan perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan itu banyak. Nanti salah satunya ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, semoga anak-anak ibu nanti bisa meneladani jasa-jasa itu dan bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti sifatnya Utsman itu tegas, nah bisa dilanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa sayang di depan? Ada gambar Al-Quran. Nah, ayo ceritakan secara singkat bagaimana hubungan antara gambar tersebut dengan Khalifah Utsman. Ada hubungan nggak kira-kira gambar Al-Quran ini dengan Khalifah Utsman bin Affan? Ada. Apa hubungannya? Coba Syakira jawab, apa hubungannya? Iya, karena Khalifah Utsman bin Affan ini Al-Quran itu yang dulunya belum menjadi satu mushaf disatukan menjadi satu mushaf, ya, seperti Al-Quran yang kita baca sekarang, ya. Dan ini Al-Quran ini merupakan jasa Utsman bin Affan yang sangat besar, ya nak ya. Nah, ibu ingin menanyakan pertanyaan sama anak-anak ibu semuanya. Siapa tahu siapakah Khalifah Utsman bin Affan itu? Ayo tunjuk tangan. Iya, siapa nak Khalifah Utsman bin Affan? Iya, Khalifah Utsman itu merupakan khalifah yang keberapa? Yang ketiga, ya, setelah Umar bin Khattab wafat dilanjutkan oleh beliau. Nah, kemudian bagaimana jasa dan perjuangannya terhadap dunia Islam? Ada yang tahu? Jasa-jasanya? Iya, jasa Khalifah Utsman bin Affan itu banyak nak, ya, diantaranya memperluaskan wilayah kekuasaan Islam. Yang mana dulu wilayahnya itu sempit, kemudian Utsman bin Affan berusaha untuk memperjuangkannya itu secara luas, ya nak ya. Kemudian ada juga pertanyaan lagi. Ibu mau tes dulu anak-anak ibu, ya. Pertanyaan selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan itu merupakan khalifah yang keberapa tadi? Yang ketiga. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana perjuangannya, bagaimana beliau berjuang di dalam memperjuangkan agama Islam, yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak-anak ibu semuanya buka bukunya halaman 177. Coba dibaca barang 5 menit aja, ya. Kita sudah membentuk 4 kelompok ini. Siswa ibu sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, nah kan? Anggotanya udah betul kan? Nah, kita sudah membagikan 4 kelompok. Kemudian kita nanti akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, sudah dibaca? Nah, sebelum ibu memberikan tugas kelompoknya, nah, ibu mempertontonkan dulu ke anak-anak ibu sebuah video, ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik,
kali ini kakak akan menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2 pada bab 10 meneladani jasa khalifah. Sebelum adik-adik mendengarkan penjelasan dari kakak, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak agar semakin berkembang. Semoga bermanfaat. Pembahasan selanjutnya yaitu jasa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Kekayaannya beliau belanjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Adapun panggilan beliau pada masa jahiliyah ialah Abu Amr, atau ada pula yang memanggilnya Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun setelah masuk dalam agama Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman memiliki julukan yang paling terkenal ialah Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Hal ini karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pembahasan berikutnya yaitu jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang standar. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan yang keempat, membentuk angkatan laut yang kuat. Pembahasan yang berikutnya yaitu jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat zuhud dan hidup sederhana. Beliau merupakan seorang perwira yang sangat cerdas, cekatan, teguh pendirian, dan sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Asadullah, yang berarti singa Allah. Beliau juga merupakan seorang yang sangat cerdas sehingga dikenal dengan julukan Babul Ilmi. Hai adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa terdapat banyak jasa yang pernah beliau torehkan untuk kemajuan dan perkembangan dunia Islam. Di antaranya, 1. Menata administrasi negara dan mengganti beberapa orang pejabat yang dilantik oleh khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal. Yang ketiga, penulisan buku pokok-pokok ilmu nahwu. Dan yang keempat, membangun kota Kufah. Hai adik-adik, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyi sekali. Khalifah sahabat Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzunurain pemilik 2 cahaya, dan Ali Allahu wajhah. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau Utsman dia gelarnya apa? Dzunurain, artinya pemilik 2 cahaya. Nah, siapa
Siapa tahu kenapa dikatakan pemilik dua cahaya? Nah, apa nak? Iya, dua putri Rasul dinikahi oleh Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian menikah dengan Ummi Kalsum. Masih ingat anak kan? Putri-putri Rasulullah itu? Coba baca sekali. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Iya, mantap. Sebelum ibu berikan, ibu ingin ketua kelompoknya dulu yang maju. Coba ketua kelompok Abu Bakar maju dan ambil salah satu tugas di dalam. Nah, silakan kelompok Ali ketuanya bangun. Ambil tugasnya, ambil salah satu aja. Ya. Iya. Umar. Ya. Coba dibuka. Nah, apa tugas kelompok Abu Bakar? Iya, mushaf Al-Quran. Berarti jasanya Utsman tentang Al-Quran. Kelompok Ali apa tugasnya? Membentuk angkatan laut. Kelompok Utsman apa tugasnya? Iya, memperluaskan kekuasaan Islam. Kalau Umar menyempurnakan Masjid Nabawi. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan satu jasa Utsman bin Affan. Itulah nanti yang akan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ya, sekarang ibu bagikan. Nanti ditulis anggota kelompoknya siapa aja. Ada bawa karton anak ibu semuanya? Ada bawa spidol? Nah, sekarang ini tugas sudah ibu berikan. Nah, coba didiskusikan masing-masing kelompok berdasarkan tugas yang tadi diambil di depan. Nah, kemudian jawabannya itu ditulis di karton tersebut ya, dengan tulisan yang cantik dan rapi. Nah, coba dimulai mendiskusikan satu jasa Utsman yang telah dapat masing-masing kelompok. Nah, silakan bekerja. Iya, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Silakan dijawab ya. Ini apa tugasnya? Membentuk angkatan laut. Ya, coba lihat. Isi kartonnya. Nah, spidolnya. Iya. Ini kelompok Abu Bakar. Semangat Abu Bakar. Semangat enak ya. Mana tugasnya? Apa tugas Abu Bakar? Kelompok Abu Bakar. Iya. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Ambil kartonnya, ambil spidolnya, dan jawab jawabannya. Ditulis yang rapi nak ya. Berdiskusilah yang baik. Di karton langsung saya tulis jawabannya. Jawabannya ditulis di karton nak ya, pakai spidol. Ya, selamat bekerja. Tulis dengan tulisan yang rapi dan cantik ya. Ayo berdiskusi yang baik.
Yang lain cari juga jawabannya di buku. Dengan rapi. Mengerti nak kan tugasnya? Ya. Bagaimana kelompok ini? Kelompok Usman? Iya, lancar ya, tulisannya pun cantik ya. Berdiskusilah yang baik bersama teman-teman biar menemukan jawaban yang tepat. Ya, kelompok Ali, semangat kelompok Ali. Ya, masih semangat ya. Abu Bakar bagaimana? Ya, hampir siap Abu Bakar. Semangat. Sini. Apa tadi tugas kelompok Umar menyempurnakan Masjid Nabawi? Ya udah betul, Masjid Nabawi. Ya, buat nama anggota kelompoknya di bawah, siapa-siapa aja. Tulis nama anggota kelompok. Ya. Kelompok Abu Bakar udah siap? Sudah. Kelompok Ali? Nah, Usman? Semangat Usman. Abu Bakar ya. Abu Bakar udah siap ya. Umar juga sudah siap. Berarti siap untuk kita presentasikan ke depan ya. Siap-siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Nanti setelah salah satu kelompok tampil, kelompok lain menuliskan komentar dan menempelkannya pada poster komen ya. Menempelkannya dengan poster komen di papan tulis. Yang mana di sini menanggapi kelompok lain di dalam mempresentasikan hasil jawabannya. Boleh kasih komentar, boleh kasih penambahan, boleh juga bertanya. Mana semangat kelompok Abu Bakar? Semangat Abu Bakar. Iya, kelompok Umar mana semangatnya? Iya, kelompok Usman. Kelompok Ali. Iya, masih semangat semuanya. Sekarang marilah kita menyaksikan kelompok Umar yang akan mempresentasikan jawabannya ke depan. Pada Zakia kita persilakan untuk mempresentasikan jawabannya. Kepada kelompok lain mohon diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar ini mempresentasikan jasa Baitul Islam di Nabawi, yaitu menyempurnakan Masjid Nabawi. Tujuannya agar bisa menampung lebih dari 1 juta jamaah. Dampak bagi umat Islam, masjid ini menjadi pusat ibadah,
jurusan pendidikan dan jurusan peradaban Islam. Nilai yang bisa kita teladani dari jasa Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi adalah kedermawanan, kepedulian terhadap agama dan umat, serta keberanian untuk melakukan perubahan positif demi kemaslahatan bersama. Itulah jawaban dari kami. Jawaban kelompok kami. Jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri semangat untuk kelompok Umar. Teman-teman kan sudah mendengarkan semua jawabannya. Nah, kelompok lain yang mungkin ingin memberikan penambahan atau ingin memberikan komentar, dipersilahkan untuk menulis di poster ini, kemudian menempelkan ke papan tulis. Ya, silakan. Ayo cepet Nas. Mulai. Ya, silakan. Ya, ada lagi. Nah, ini udah ada satu komentar ya dari kelompok Utsman. Iya, udah ada satu lagi. Apa komentar dari kawannya? Sangat bagus. Satu lagi? Iya, kelompok Umar bagus. Betul, bagus. Iya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok Umar. Ya, kepada kelompok Umar kita ucapkan terima kasih banyak dan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan Abu Bakar maju ke depan dan mempresentasikan jawaban kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan ini. Ya, terus. Baca. Satu, tujuan adalah untuk membangun persatuan dan penyelenggaraan Al-Quran. Dua, dampak bagaimana Islam adalah mengenal persatuan dan standar dalam membaca dan menulis Al-Quran serta pengajian kitab suci tersebut. Tiga, nilai yang bisa kita teladani dari beliau adalah semangat untuk menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam melalui keseragaman bahasa dan Islam. Berani mengambil langkah penting untuk menyatukan umat Islam dalam satu masyarakat yang kemudian menjadi standar bagi seluruh umat Islam. Sekarang coba kelompok lain berikan seperti tadi kepada kelompok Umar, berikan komentar atau mungkin jawaban Abu Bakar masih kurang lengkap. Boleh dilengkapi. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi. Bacanya sendiri. Iya, kelompok lain? Iya. Udah ada 2 komentar nih. Iya, mantap. Nah, silakan kelompok Abu Bakar. Bagus sekali. Terus? Luar biasa bagus. Apa lagi? Sangat bagus dan keren. Beri tepuk tangan kepada kelompok Abu Bakar. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Abu Bakar yang telah mempresentasikan jawabannya. Iya, kepada kelompok Utsman. Kita persilakan kelompok Utsman untuk ke depan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Utsman ini mempresentasikan Iya. perluasan wilayah kekuasaan Islam. Tujuannya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dan melindungi wilayah tersebut dari serangan musuh. Dampak bagi umat Islam secara positif. Memperluas jangkauan Islam, meningkatkan kekuasaan politik dan ekonomi, serta menciptakan umat luas dan beragam. Nilai yang bisa kita teladani dari beliau adalah
Tanggapannya? Ada perlu penambahan? Boleh ditulis di poster komen dan ditempelkan ke depan seperti tadi. Iya, ini udah ada dari kelompok Abu Bakar dulu. Iya, kelompok yang lain silakan. Iya, dari kelompok Ali ya. Nah, satu lagi nih dari kelompok Umar. Iya, kepada kelompok Usman, coba dibaca apa penambahan atau komentar dari kelompok-kelompok yang lain. Bagus. Iya. Bagus, silakan, bagus sekali. Ya, berikan tepuk tangannya yang meriah. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok Usman. Dipersilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang belum kelompok apa? Kelompok Ali. Ya, silakan kelompok Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga penting untuk melindungi wilayah-wilayah muslim dari Suriah. Nilai yang bisa kita teladani dari beliau adalah keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam situasi sulit. Kepada kelompok lain dipersilakan. Iya, ditempel di depan biar kelompok Ali yang akan membacanya. Ya, silakan kelompok Ali, apa tanggapan kelompok yang lain? Pilihan yang amat bagus dan keren. Ya. Luar biasa, keren dan bagus. Iya, beri dulu tepuk tangannya yang meriah. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Ali yang telah mempresentasikan jawaban kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah tugas kelompoknya sudah selesai dan anak-anak ibu sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan jawabannya, ya. Berarti ada berapa jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan? Ada 4. Yang pertama, jasanya sayang. Yang pertama, menyempurnakan Masjid Nabawi. Yang kedua, iya, mengkodifikasikan mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, membentuk angkatan laut. Yang ini merupakan jasa Utsman yang sangat besar. Ya, kesimpulan kita pada hari ini, Khalifah Utsman bin Affan berjasa sangat besar dalam menyatukan mushaf Al-Quran, yang kemudian memperluas Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, kemudian memperluas wilayah kekuasaan Islam. Beliau juga dikenal sebagai sosok dermawan dan lembut yang patut kita teladani. Nah, jasa-jasa Utsman ini anak-anak ibu ingat selalu, ya, yang mana pada hari ini kita sudah belajar. Nah, sudah mengetahui semua jasa-jasanya. Kemudian sifat-sifat Utsman juga kita sudah tahu bagaimana beliau merupakan seorang yang sangat dermawan. Ya, dermawan itu berarti beliau itu betul-betul ikhlas. Bagaimana belajar kita pada hari ini? Senang? Iya. Nah, kalau memang senang anak-anak ibu pada kita hari ini kita belajar, pasti anak-anak ibu semua sudah mengetahui, ya kan, masalah jasa-jasa Utsman tersebut. Hari ini anak-anak ibu belajar tentang Khalifah Ur-Rasyidin, ya. Nah, apa yang sudah dipelajari itu tolong diingat, sayang, ya. Enak, seru nggak belajar tentang Khalifah? Seru. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari belajar Khalifah tersebut tentang pembelajaran kita pada hari ini?
Siswa-siswa ibu, anak-anak ibu mau nggak memiliki sifat seperti Khalifah Utsman? Bagaimana tadi sikapnya Utsman? Dermawan, apalagi? Ikhlas di dalam berbuat. Anak-anak ibu ikhlas? Bila melakukan sesuatu? Ikhlas ya. Nah, jasa-jasa Utsman bin Affan ini sebaiknya anak-anak ibu itu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Enggak Utsman aja, seperti Abu Bakar jujur. Nah, terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus jujur di dalam segala hal. Kemudian kalau Utsman itu dia itu dermawan, banyak bersedekah. Anak-anak ibu sering bersedekah? Sering, alhamdulillah ya. Ayo, siapa anak ibu yang bisa memberikan satu contoh tentang jasa-jasa Utsman yang bisa kita laksanakan di rumah ataupun di sekolah? Apa? Membaca Al-Quran. Boleh. Di sekolah ada baca Al-Quran? Ada. Nah, dari pelajaran kita ini kita bisa mengambil pesan moral ya, pesan moral yang mana kita ini sebagai hamba Allah menjadilah hamba yang berakhlak mulia. Kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai jiwa gotong royong, kerjasama seperti tadi. Kerja kelompok itu kerja sama seperti gotong royong. Ada yang memberikan komentar, ada yang memberikan jawaban, ya kan? Sehingga bisa menemukan jawaban yang sempurna. Jadi pesan moral itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadilah hamba Allah yang berakhlakul karimah, taat kepada Allah dan bekerja sama dengan baik. Di samping itu juga mandiri. Anak-anak ibu harus mandiri dan bernalar kritis. Nah, anak-anak ibu mandiri semuanya? Mandiri, alhamdulillah. Pada hari ini pembelajaran kita sudah kita sampaikan di sini. Semoga bisa memberikan anak ibu semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebelum menutup pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ya, kita mengakhiri dengan membacakan surah Al-Fatihah saja. Ya nak ya? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada para ibu yang telah membacakan, kita baca doa bersama dan berselawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.